Welber Jardim bantu timnas Indonesia U17 bantai Persis Solo U17 dengan skor 3-0. Piala AFF U23 2023, ambisi besar Irfan Jauhari tembus skuad utama timnas Indonesia U23. Jadi debutan di timnas Indonesia U23, Muhammad Ragil termotivasi lebih. Media Malaysia terus mencari pengganti Jordi Amat di GDT yang diisukan gabung Trabzonspor. Salim Tuharea terharu dipanggil ke timnas Indonesia U23. Orang tua ikut bangga. Welber Jardim bantu timnas Indonesia U17 bantai Persis Solo U17 dengan skor 3-0. Welber Jardim turun pada pertandingan uji coba timnas Indonesia U17 melawan Persis Solo U17 pada Sabtu 12 Agustus 2023 di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Namun, posisinya cukup mencuri perhatian. Diketahui, timnas Indonesia U17 tengah melakukan pemusatan latihan di Stadion Sriwedari sejak Selasa 8 Agustus 2023. Setelah Solo, anak asuh Bima Sakti dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta. Pada laga uji coba yang berlangsung tertutup itu, timnas Indonesia U17 menang telak 3-0 atas Persis Solo. Welber Skode Halim Jardim atau Welber Halim Jardim ikut diturunkan dalam laga itu. Namun, pemain yang membela Sao Paulo U17 itu diturunkan tidak pada posisi naturalnya. Memang, pada laga itu, Welber dimainkan di babak kedua. Dia diturunkan di pos bek kanan dan mampu tampil bagus. Menariknya, sang pemain ternyata cukup versatil. Menurut Bima Sakti, anak asuhnya mengalami peningkatan. Walau begitu, masih ada agenda 4 laga uji coba lagi sebelum bertolak ke Jerman untuk melanjutkan pemusatan latihan atau TC. Piala AFF U23 2023, ambisi besar Irfan Jauhari tembus skuad utama timnas Indonesia U23. Penggawa Persis Solo, Irfan Jauhari, menyampaikan ambisi besarnya untuk menembus skuad utama timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Untuk mewujudkan ambisinya, Irfan Jauhari siap menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda Muda. Irfan Jauhari mengatakan untuk menembus skuad utama pastinya tidak akan mudah. Oleh karena itu, dia berusaha menyerang sebagai instruksi sang pelatih Shin Tae-yong dalam TC. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan akan memberikan kontribusi terbaiknya buat timnas Indonesia U23. Hal itu agar timnya bisa bersaing pada Piala AFF U23. Irfan mengatakan sejauh ini cukup menikmati TC bersama timnas Indonesia U23. Tentunya hal itu menjadi modal cukup bagus buatnya. Jadi debutan di timnas Indonesia U23, Muhammad Ragil termotivasi lebih. Pemain Bayangkara FC Muhammad Ragil memberikan komentar usai mendapat kesempatan bergabung ke timnas Indonesia U23. Ia mengaku sangat senang dan termotivasi lebih untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda. Sebatas informasi, skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Muhammad Ragil mengatakan tidak menyangka bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Dia menilai itu berkat kerja keras saat berada di klub. Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha segera adaptasi dengan pola latihan sang pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia siap berjuang selama pusatan latihan TC di Jakarta. Ragil mengatakan akan berusaha menembus tim utama untuk ajang itu. Jadi, dia tidak gentar jika harus bersaing dengan pemain lainnya. Ivar Jenner gagal debut, FC Utrecht tumbang 0-2 dari VSV Eindhoven. 2 gol VSV Eindhoven dipersembahkan oleh Noah Lang dan Jorbe Vertessen.
FC Utrecht mengawali kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie musim 2023-2024 dengan bertandang ke Philips Stadium pada Sabtu 12 Agustus 2023 malam. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner terdaftar dalam skuad. Duduk di bangku cadangan, Ivar Jenner berpotensi cetak sejarah sebagai pemain timnas Indonesia yang bermain di Eredivisie. Namun demikian, hal itu gagal terlaksana dalam laga ini. Sang gelandang berusia 19 tahun itu tidak pernah meninggalkan bangku cadangan hingga akhir. Di sisi lain, FC Utrecht memang sangat kesulitan menghadapi tim raksasa Eredivisie VSV Eindhoven. VSV Eindhoven yang kini sebagai runner-up di Eredivisie musim lalu mendominasi di sepanjang pertandingan. Setidaknya, mereka menguasai 68% aliran bola berbanding 32% milik FC Utrecht. Di sisi lain, FC Utrecht hanya bisa melakukan 7 kali percobaan dan hanya 1 kali diantaranya yang mengarah tepat sasaran. Alhasil, Ivar Jenner yang berstatus anak baru dalam skuad belum diberi kesempatan bermain oleh pelatih Michael Silberbauer hingga laga habis. Media Malaysia terus mencari pengganti Jordi Amat di GDT yang diisukan gabung Trabzonspor. Media Malaysia Majority sebut 3 pemain calon pengganti Jordi Amat di Johor Darul Ta'zim yang diisukan akan gabung Trabzonspor. Dari ketiga pemain yang dimaksud, salah satu diantaranya ada bek kanan timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh. Merujuk pada pernyataan media Malaysia di atas, Jordi Amat dikabarkan akan hengkang dari Johor Darul Ta'zim musim depan. Sebab bek naturalisasi Indonesia berdarah Spanyol itu mendapat tawaran dari klub Turki Trabzonspor. Usut punya usut, isu tersebut awalnya disampaikan salah satu supporter di grup Facebook bernama Stadion Indonesia. Dalam unggahannya, supporter tersebut menyatakan Jordi Amat diyakini tertarik dengan tawaran dari Trabzonspor dengan kontrak 1 tahun dan gaji 9,5 miliar per bulan. Lebih lanjut, Majority pun menyebut GDT harus mencari pengganti yang cocok untuk mengemban tugas yang akan ditinggalkan pemain 31 tahun itu. Media Malaysia itu mengklaim ada 3 pemain jika Jordi Amat yang sebelumnya bermain bersama RCD Spanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betis, dan Kes Juven itu hengkang dari JDT. Majority menyebut bahwa Sandy Walsh juga adalah salah satu incaran Johor Darul Ta'zim. Salim Tuharea terharu dipanggil ke timnas Indonesia U23, orang tua ikut bangga. Pemain muda Madura United Salim Tuharea terharu berpeluang mencatat debut di timnas Indonesia U23. Pemain berposisi winger itu mengatakan orang tuanya amat bangga ketika mengetahui dirinya dipanggil ke pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Salim Tuharea merupakan salah satu wajah baru yang dipanggil sang pelatih Shin Tae-yong ke TC Timnas. Pemain berusia 21 tahun itu sudah hadir di TC Perdana Timnas Indonesia pada Kamis 10 Agustus 2023 lalu. Salim pun girang, bukan main melihat namanya tercantum di daftar pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Sebagaimana pemain-pemain lainnya, membela tim merah putih adalah mimpinya sejak kecil. Salim Tuharea kemudian menceritakan respon kedua orang tuanya saat surat pemanggilan ke Timnas Indonesia U23 sampai ke manajemen Madura United. Pemain sayap kiri itu menyebut orang tuanya amat bangga hingga terharu. Salim kemudian juga mengungkap pesan kedua orang tuanya kepada dirinya selama menjalani TC Timnas Indonesia U23. Sang ayah dan bunda ingin dirinya terus fokus dan menampilkan performa terbaik. Bangganya klub kasta tertinggi Brasil lepas pemain ke timnas Indonesia U17. Klub kasta tertinggi Brazil, Sao Paulo, menyampaikan bahwa mereka sudah melepas Welber Halim Jardim ke timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Welber masuk dalam daftar pemain diaspora yang dipanggil untuk menjalani TC jelang Piala Dunia U17. Dalam rilis resmi Sao Paulo mengabarkan bahwa 2 pemain mudanya mendapatkan panggilan timnas.
Dua pemain Sao Paulo telah dipanggil dalam beberapa pekan terakhir untuk membela tim nasional. Welber dari tim U16 dipanggil ke tim Indonesia, sementara Lysander dari U15 menjadi bagian dari daftar Bolivia, tulis Sao Paulo. Bek kanan Welber berada di Solo, Surakarta untuk menjalani latihan bersama timnas U17 Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia pada November sampai Desember. Sang atlet akan kembali ke Sotia, markas Sao Paulo U17 pada tanggal 20. Welber berusia 16 tahun, lahir di Indonesia dan merupakan anak dari ayah berkebangsaan Brasil dan ibu berkebangsaan Indonesia. Pemain ini telah berada di Sao Paulo sejak berusia 10 tahun. Tutup Sao Paulo.